Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang indah ini bertepatan tanggal 30 hari Ahad 30 Maret 2025. Saya ulang lagi, Ahad tanggal 30 Maret 2025. Pagi yang indah ini, berhubung besok kita akan bertemu dengan Idul Fitri. Jadi makna dari Idul Fitri itu yang bagaimana? Idul Fitri itu adalah hari kemenangan, hari kebebasan jiwa dari perbudakan hawa nafsu. Jadi untuk bisa kita menikmati Idul Fitri itu, kita wajib tahu dulu ilmu untuk memenangkan suatu keadaan, ilmu untuk menenangkan hati di dalam belenggu-belenggu yang selama ini membelenggu kita, yang selama ini menjerat kita. Bagaimana mungkin kita bisa memenangkan suatu keadaan bila di dalam hati kita masih ada ikatan-ikatan, masih ada belenggu-belenggu, masih ada penjara-penjara, masih ada perbudakan di dalam hati kita, maka kita tak akan pernah berjumpa dengan suatu keadaan, yakni keadaan kemenangan jiwa. Maka dari itu kita gali lagi ilmu tertinggi ini, yakni ilmu enjoy. Kita gali lagi yang selama ini terkubur di dalam jiwa setiap manusia. Kenapa kok bisa terkubur? Ilmu yang sebenarnya ilmu yang tertinggi ini adalah enjoy, selama ini terkubur di dalam dada setiap manusia. Karena selama ini kita selalu mengubur dan mengubur enjoy ini di dalam hati kita. Kita menguburnya dengan apa? Kita mengubur dengan amal-amal kita. Otomatis ilmu enjoy akan terkubur. Kita kubur dengan ibadah-ibadah kita, otomatis ilmu enjoy tambah terkubur. Kita kubur dengan kebaikan-kebaikan kita, otomatis tambah dan tambah ilmu enjoy ini terkubur. Kenapa? Dengan perbuatan kita. Kenapa? Dengan amal-amal kita. Kenapa? Dengan perbuatan-perbuatan baik kita, ilmu enjoy ini semakin dan semakin dalam terkubur. Maka dari itu, di sisa usia kita yang masih diberi kesempatan ini, untuk mencari lagi ilmu enjoy, ilmu mutiara yang terpendam ini. Ilmu mutiara yang ada di dasar lautan ini, kita dipaksa
untuk mengambil lagi ilmu enjoy yang selama ini kita kubur. Berpuluh-puluh tahun ilmu enjoy ini kita kubur di dalam dasar hati kita. Yang nampak hanyalah kegelisahan, yang nampak hanyalah kesedihan, yang nampak hanyalah kekhawatiran kita di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kita selama ini di dalam kehidupan ini selama puluhan tahun kita selalu dan selalu diperbudak oleh diri kita sendiri, diperbudak oleh harta, diperbudak oleh tahta, diperbudak oleh wanita, diperbudak oleh anak, diperbudak oleh ilmu, diperbudak oleh amal-amal yang kita lakukan. Karena selama ini kita hanyalah budak-budaknya hawa nafsu kita sendiri. Maka dari itu di dalam kajian-kajian ilmu ketuhanan, kajian ilmu makrifat, di sana ada mutu qabla antal maut, matikan dirimu sebelum datang matimu. Disitulah ilmu enjoy terpendam. Karena manusianya belum rela ridho mati, maka selamanya ilmu enjoy ini akan terpendam semakin dalam dan semakin dalam. Bagaimana sih caranya untuk mati sebelum mati itu? Caranya adalah untuk menggali lagi ilmu yang tertinggi. Enjoy ini untuk menggali lagi mutiara-mutiara yang terpendam di dalam dada ini supaya nampak, supaya kita raih lagi, supaya kita menjadi orang yang kaya raya, tidak kekurangan apapun di dalam kehidupan ini. Ya caranya kita gali lagi ilmu enjoy yang selama ini kita kubur bersama amal-amal kita kubur bersama dengan daya upaya manusianya. Karena manusianya selamanya tidak akan pernah mati di dalam hayalan-hayalan manusianya. Coba kita pahami selama ini keyakinan kita, akidah kita dituntut tidak mau mati walaupun sedetik. Logikanya di dalam ketika manusia dikubur sudah nyata-nyata sudah meninggal dunia, tapi kita masih meyakini dia tidak meninggal dunia. Apa buktinya? Di dalam kubur masih ada pertanyaan-pertanyaan kubur. Berarti pemahaman kita selama ini meyakini orang mati itu kan tidak mati. Masih ada siksa kubur, berarti kita selama ini mempercayai, meyakini orang yang benar-benar sudah meninggal dunia itu belum meninggal dunia. Ada alam barzah, berarti kita selama ini meyakini orang yang sudah wafat itu tidak wafat, masih hidup. Inilah tanda bukti bahwa sampai kapanpun manusia tidak akan pernah rela ridho mati. Karena manusianya ingin hidup terus. Salahnya sendiri ya disiksa-siksa terus. Selamanya manusia ingin hidup langgeng. Ya salahnya sendiri, akhirnya penuh kekhawatiran di dalam hidupnya, penuh ketakutan di dalam hidupnya, penuh penderitaan di dalam hidupnya. Wong ndak mau mati. Itulah lambang dari setan. Iblis selamanya tidak akan pernah mau sujud kepada Adam. Selamanya manusia tidak rela dan tidak ridho bila manusia itu dikatakan mati. Manusianya ingin hidup terus. Tuhan saja yang mati, Tuhan saja yang tak ada, Tuhan saja yang gaib, manusianya wujud. Iya tidak?
Selama ini kita telah terdoktrin, terbelenggu dengan aturan-aturan agama sehingga kita mabuk agama, sehingga mutiara, sehingga ilmu yang tertinggi enjoy semakin dalam terkubur di dalam dada. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu cara untuk menggali lagi ilmu yang tertinggi yakni enjoy ini, untuk menggali lagi mutiara-mutiara yang mana mutiara itu hak milik manusia, maka kita gali pelan-pelan lewat kajian ini. Jadi bagaimana caranya menggali ilmu yang tertinggi enjoy ini? Bagaimana caranya kita raih lagi mutiara-mutiara yang sudah terpendam di dalam dasar lautan hati ini? Maka kita harus memahami mutu qabla antal maut. Matikan dirimu sebelum datang matimu. Secara logika, tak satu pun manusia bisa mematikan diri manusianya. Coba manusia yang mana yang bisa mematikan diri manusianya? Logikanya begini, hakikatnya manusia itu mati dan hakikatnya yang hidup itu hanyalah Tuhan. Bila manusia belum bertemu dengan hakikat diri manusianya yang mati, ya selamanya manusia tidak akan pernah mati. Manusia akan disibukkan dengan cara bagaimana untuk mematikan diri. Wong sudah mati kok ingin mati. Karena selama ini kan kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya fitrah manusia itu mati. Fitrah makhluk itu mati. Jadi fitrahnya Tuhan itulah yang hidup, yang ada pada seluruh makhluk ciptaannya, yang ada pada seluruh alam semesta, itulah Tuhan sendiri. Maka dari itu bila manusia salah paham tentang Tuhan dan salah paham tentang kemakhlukan dirinya, maka selamanya tak akan pernah menemukan hakikat kematian. Karena manusianya masih belum rela, masih belum ridho bahwa dirinya dikatakan mati. Ada yang bilang begini, Pak Ustadz, aku kan mati, yang ada hanya Tuhan. Itu kan bilangnya manusia yang pura-pura mati. Padahal yang menyatakan, Pak Ustadz aku mati, yang ada hanya Allah. Padahal yang mengaku-ngaku itu masih kemanusiaannya. Yang ngaku-ngaku mati, padahal yang bilang mati manusianya yang masih merasa hidup. Selamanya tidak akan sinkron untuk menggali lagi ilmu enjoy. Kalau ilmu ma'rifat itu ilmu yang tidak berhak manusia untuk meraihnya. Jadi ilmu ma'rifat itu tak ada gunanya bagi manusia. Kenapa? Ilmu ma'rifat itu bagi manusia hanyalah menjadikan manusia itu sombong, menjadikan manusia itu tambah jauh dari Tuhan, menjadikan manusia itu tambah jauh dari makhluk, menjadikan manusia tambah jauh dari manusia. Bila manusianya meraih ilmu makrifat, karena makrifatnya bukan makrifatullah, tapi masih makrifatun nas. Jadi sebenarnya ilmu makrifat itu ilmu yang menyesatkan manusia, malah tambah hidup terus manusianya, tidak mau mati-mati, tidak akan pernah bisa merasakan enjoy, wong manusianya dipaksa untuk jaga-jaga Tuhan. Semakin manusia bermakrifat, mempunyai ilmu makrifat, manusianya tambah jauh dari Tuhan dan tambah menjauh dari manusia. Kenapa kok demikian?
Karena manusia yang merasa sudah punya ilmu makrifat ini sudah merasa beda dengan manusia kebanyakan. Karena manusia yang merasa punya ilmu makrifat ini sudah melambung di atas langit. Melihat manusia-manusia yang lain, ia mudah merendah-rendahkan. Oh, belum sampai. Kadang orang yang merasa makrifat, aku sudah mengenal Tuhan, tidak butuh sholat lagi. Masa Allah nyembah Allah, kayak jeruk makan jeruk. Aku sudah makrifat, tak butuh puasa lagi. Masa Allah puasa? Nah, jadi kepahaman-kepahaman kemakrifatan manusia inilah tambah jauh dari makrifatullah. Kenapa? Karena manusia tak berhak menyandang makrifat. Bagaimana mungkin manusia bisa menyandang makrifat? Wong manusia itu bukan apa-apa. Wong manusia itu bukan siapa-siapa. Jadi yang berhak makrifat itu ya Allah sendiri yang wajib bermakrifat kepada saya. Saya pribadi tidak wajib bermakrifat kepada Allah. Kenapa? Karena saya ciptaan Allah. Maka Allah yang wajib bermakrifat kepada saya. Allah yang wajib menguasai diri saya. Allah yang wajib memelihara diri saya. Allah yang wajib menjaga, mencukupi diri saya. Saya mah enjoy saja. Itulah ilmu kemakrifatan yang hanya berhak dimiliki oleh Sang Pencipta. Selagi manusianya masih cari-cari ilmu makrifat, maka semakin banyak bebannya. Maka dari itu tinggalkan ilmu kemakrifatan. Gali lagi ilmu enjoy yang ada di dalam diri kita. Bentar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana caranya untuk menggali ilmu yang tertinggi bagi manusia? Ilmu enjoy saja. Caranya ya jangan jadi Tuhan. Selama kita masih merasa jadi Tuhan, ya selamanya kita terpenjara oleh hawa nafsu kita sendiri. Kita akan diperbudak oleh kemauan hawa nafsu kita sendiri. Kita akan selalu disiksa-siksa dengan keinginan hawa nafsu kita sendiri. Maka dari itu caranya menggali ilmu yang tertinggi adalah enjoy, pahami, hayati fitrah diri manusia kita. Fitrah diri manusia kita ini kan hanya makhluk, bukan khalik. Tentunya makhluk itu ya harus enjoy. Biar kholiklah yang mengatur makhluk. Kenapa selama ini kita tidak pernah bisa enjoy? Karena kita menyaingi Tuhan. Kita menjelma menjadi Tuhan, tapi kita tidak menyadari. Karena kita tertipu oleh godaan-godaan setan. Karena kita ditipu ikut-ikutan langkah-langkah setan yang tidak mau sujud kepada Adam. Sujud kepada Adam itu apa maknanya? Bahwa sesungguhnya manusia ini tidak ada. Adam itu kan tidak ada. Wujud ada. Adam kebalikan dari wujud, ya tidak ada. Selain Tuhan, ya tidak ada. Ketika manusianya merasa dirinya yang wujud, berarti manusia masih menyaingi Tuhan di dalam kewujudan manusia itu. Sehingga manusia tidak melihat lagi kenyataan Tuhan alias gaib.
Selama manusia menggoibkan Tuhan, maka yang wujud hanyalah manusianya, yang syariat hanyalah manusianya, yang toreko hanyalah manusianya, yang hakikat hanyalah manusianya, yang makrifat hanyalah manusianya. Jadi manusia disiksa-siksa dengan syariatnya sendiri, dengan torekohnya sendiri, dengan hakikatnya sendiri, dengan makrifatnya sendiri. Padahal masih syariat, torekoh, hakikat, makrifatnya iblis. Masih syariat, toreko, hakikat, makrifatnya, kemanusiaannya. Ya selamanya takkan pernah bisa enjoy. Kalau saya pribadi, saya tak butuh syariat, tak butuh toreko, tak butuh hakikat, tak butuh makrifat. Kenapa? Karena Tuhan yang maha enjoy lah yang mensyariatkan saya. Karena Tuhan yang maha enjoy lah yang mentorekokan saya, yang memperjalankan saya, yang mengobah-usikan saya, yang menguasai saya. Karena Tuhan yang maha enjoy lah yang menghakikati saya. Karena Tuhan yang maha enjoy lah yang memakrifati saya, yang butuh bermakrifat kepada saya, yang butuh bersyariat kepada saya, yang butuh bertorikoh kepada saya, yang butuh berhakikat kepada saya, yang butuh bermakrifat kepada saya mah enjoy saja. Kalau masih manusianya yang melakukan, ia puluhan tahun sampai habis umurnya selamanya ya tidak kenal-kenal Tuhan. Karena manusianya masih hanya di dalam hatinya masih mengenal diri manusia itu sendiri. Ya selamanya mati su'ul khotimah, puluhan tahun mati su'ul khotimah, tidak sadar. Sholatnya su'ul khotimah. Kenapa? Kembalinya bukan kepada Allah, tapi kembalinya kepada hawa nafsu yang merasa bisa sholat. Su'ul khotimah sholatnya. Amal ibadahnya su'ul khotimah. Kenapa? Karena dimakan sendiri, diakui sendiri, aku yang ibadah. Sehingga melihat orang lain yang tidak ibadah, hatinya sakit, hatinya panas. Melihat orang kafir, hatinya panas, hatinya resah dan gelisah. Itulah yang dimaksud orang-orang yang mati su'ul khotimah. Maka dari itu untuk menggali ilmu enjoy ini, maka di kajian-kajian ilmu ketuhanan, ilmu makrifat harus mengenal diri. Jadi bagaimana mungkin yang mati mengenal yang mati? Untuk mengenal diri adalah sebenarnya siapa diri ini? Siapa diri manusia ini? Bila kita memahami di dalam doa iftitah, inni wajjahtu, sesungguhnya wajahku adalah wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Wajahku ini adalah wajahnya yang menguasai langit dan bumi. Berarti bila manusianya sudah paham itu, maka pasti enjoy. Kalau manusia masuk ke dalam kepahaman Tuhan, ya pasti enjoy. Tapi bila manusia masih masuk ke dalam kepahaman hawa nafsu, ya selamanya takkan pernah bisa enjoy. Kenapa? Karena manusianya belum ketemu dengan fitrah diri manusianya yang hanya sebagai makhluk. Makhluk itu kan tidak bisa apa-apa. Makhluk itu akan bergerak bila digerakkan. Makhluk itu bisa mengaku, aku Abdul Halim, bila diakukan
bila dikalamkan, bila dibicarakan oleh yang punya Abdul Halim. Makhluk itu kan tak bisa bernapas. Bila yang menapaskan, ya uribe Allah, ya semuanya akan enjoy saja. Kenapa? Karena di situ sudah tidak berlaku lagi kemanusiaannya. Sehingga menilai orang lain pun juga begitu. Sama seperti apa yang ternilai di dalam diri manusia. Bila ia kenal Tuhan, pasti ia mengenal Tuhan yang di mana-mana. Namun bila manusia tidak mengenal Tuhan, maka manusia akan dihadapkan dengan azab-azab yang pedih. Manusia akan dihadapkan dengan kemanusiaan individu-individu yang lainnya. Berarti yang salah siapa ketika kita melihat individu manusia yang lain di luar diri kita? Yang salah ya kita sendiri, memaknai diri kita sendiri yang salah. Karena selama ini kita berdaya upaya seolah-olah kita bisa, padahal kita tak punya daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Disitulah tergalinya ilmu enjoy ini, ketika kita sudah tak mampu lagi berbuat apa-apa, maka kita akan menemukan mutiara-mutiara yang sudah lama hilang, yang sudah lama terpendam. Kita gali lagi untuk kita pegang erat lagi. Apa maknanya? Kehambaan, kemakhlukan yang sebenar-benarnya kita pegang teguh. Agar apa? Agar Tuhanlah yang berkuasa atas diri kita. Itulah ilmu yang tertinggi, ilmu enjoy. Sehingga enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn. Kira-kira kajian ini yang di bawah, apa kajian ini bisa membantu kepahaman Anda? Apa masih sulit dalam memahami kajian ini? Tolong jawabannya ya di bawah. Alhamdulillah, mudah dipahami ya. Disuruh enjoy saja kok ndak mau. Ya sulit sendiri. Disuruh jadi makhluk saja kok ndak mau. Ya sedih sendiri, menderita sendiri. Disuruh enjoy saja, menikmati Tuhan kok ndak mau. Ya akhirnya setan yang menikmatinya. Oh, duit banyak mesti enjoy. Duit atau harta tidak menjamin manusia bisa enjoy. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kita gali bagaimana prosesnya agar kita bisa enjoy. Dulu ketika kita datang ke dunia ini bersama hidup dan badan, bersama dohir dan batin. Padahal hidup dan badan bukan milik manusia. Padahal dohir dan batin bukan milik manusia. Ketika manusia mengaku-ngakui bahwa dohir dan batin ini milik manusia, itulah penjara. Penjara belenggu. Ketika hidup dan badan ini diakui sebagai hak milik manusia, itulah yang membuat ilmu enjoy ini semakin terpendam. Kenapa? Karena kuasa Allah sudah terganti dengan kuasa manusia. Dulunya sebelum kita mengaku-akui bahwa aku ini Abdul Halim,
ini hidupku, ini badanku dulu ketika aku belum mencapai akil balik atau dulu ketika aku masih bayi, yang mana disitulah kenyataan dohir batinnya Allah sendiri. Kenyataan hidup dan badannya Allah sendiri, sedang bayi belum ada, meskipun bayinya sudah ada. Jadi bayi mutlak dikuasai, dirawat, dipelihara oleh Allah langsung. Jadi enjoy. Kenapa? Karena owe makan datang, owe minum datang, enjoy. Kenapa? Karena tak merasa punya. Namun bagi orang tua yang memandang bayinya, namun bagi orang tua yang memandang anak-anaknya, ya pasti pandangannya menurut kepahaman orang tuanya. Kalau hidup ini adalah hidupku, kalau badan ini adalah badanku, pasti ini pun juga hidupnya dan badannya anakku. Padahal anaknya si bayi tidak tahu apa-apa. Jangankan tahu cerita surga, cerita neraka, cerita perbuatan baik, perbuatan buruk, tidak tahu apa-apa. Ia enjoy saja. Kenapa? Karena Tuhan telah berkuasa atas dirinya. Maka untuk menggali lagi ilmu enjoy yang sudah lama terpendam, Anda wajib kembali kepada asalnya. Asal bayi kembali menjadi bayi supaya enjoy. Namun bila kita tidak menemukan enjoy, ilmu enjoy, kita takkan pernah tahu bagaimana keadaan waktu kita bayi. Ketika Anda sudah meraih ilmu enjoy, Anda akan tahu dengan nyata senyata-nyatanya keadaan Anda masih bayi. Sama, bro. Lapar, tinggal bangun, melangkah, ambil makanan. Haus, tinggal melangkah, berjalan, ambil minuman. Siapa itu semua? Bukan manusianya itu semua. Allah yang butuh makan, Allah yang butuh minum. Manusianya tidak butuh apa-apa. Alhamdulillah. Jadi di sini pun saya juga berpuasa. Berpuasa di bulan suci Ramadan. Makna berpuasa di sini, sucikan dirimu dari dirimu di hatimu. Maka sucilah dirimu, itulah yang dimaksud puasa. Jadi manusianya sudah tidak bisa lagi minum kopi. Manusianya sudah tidak bisa lagi makan, minum. Enjoy saja. Kenapa? Yang bisa minum kopi, yang bisa makan minum bukan manusia, tapi Allah. Tapi bila manusianya yang merasa minum kopi, makan minum, ya batal. Kenapa? Karena manusia sudah jadi Tuhan, atas kuasanya bisa makan dan bisa minum. Ya batal terus. Selama ini kita berpuasa di bulan suci Ramadan sudah puluhan tahun. Kayak-kayaknya rajin puasa, padahal tidak pernah puasa di sisi Tuhan. Batal terus. Raganya haus, lapar, pikirannya makan. Padahal sudah makan, tapi masih menganggap dirinya puasa. Makan dengan apa? Memikirkan makanan, yaitulah makan. Mohon maaf ya, karena selama 1 minggu ini, ya barusan kali inilah diberi keadaan yang agak membaik. Selama ini dikasih greges oleh Allah. Jadi pagi ini
Saya diutus ngaji, ngikuti aja. Diutus ngaji ya ikut aja. Bong hidup dan badan bukan milik saya hanya mengikuti aja, nonton Allah dan makan popcorn, ngikut aja. Itulah ilmu enjoy yang selama ini terpendam. Maka dari itu, bagi hawa nafsu memang risih dengan ilmu enjoy ini. Enjoy kok enak temen. Ya salah sendiri, disuruh enak kok ndak mau. Ya tidak. Enjoy kok enak temen. Ya salah sendiri, disuruh ndak syariat, ndak toreko, ndak hakikat, ndak marifat kok ndak mau. Nah, enjoy itu tak butuh syariat lagi, tak butuh toreko lagi, tak butuh hakikat lagi, tak butuh ma'rifat lagi. Sudah terputus karena toreko, syariat, toreko, hakikat, ma'rifat itu dulur papat limo pancer. Pancernya ke enjoy. Pancernya ke uripe Allah. Bagi orang-orang yang sudah menemukan ilmu yang tertinggi, yakni ilmu enjoy, ia akan memahami, yang selama ini syariat ternyata bukan manusia. Ternyata yang torekoh bukan manusia. Ternyata yang hakikat bukan manusia. Dan yang makrifat pun juga bukan manusia. Bila kita sudah menyadari itu, apa kita tidak bisa enjoy? Hanya di situ belenggu kemanusiaannya. Ketika manusianya masih berlaku, belenggu. Ketika manusianya masih berusaha, belenggu. Disuruh jadi makhluk kok ndak mau. Maunya jadi kholik terus. Disuruh ngikut Tuhan kok ndak mau. Maunya ngikut hawa nafsu terus, keinginannya terus. Kita selama ini capek beribadah hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Capek berdoa hanya ingin memuaskan keinginan hawa nafsu kita sendiri. Sudah puluhan tahun kita capek, abangku, saudaraku. Maka di kajian YouTube Uripe Allah ini membangunkan lagi Anda yang sudah lama tertidur. Membangunkan lagi Anda yang sudah lama terdoktrin dengan agama-agama Anda. Supaya Anda bisa hidup enjoy. Alhamdulillah. Semoga bisa dipahami ya yang bawah. Kira-kira paham dengan kajian ini. Yang paham siapa, yang tidak paham siapa. Nanti kita adakan tanya jawab sebelum kita akhiri kajian ini. Alhamdulillah paham. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata banyak yang paham. Ternyata banyak kekasih-kekasih Allah di sini. Ternyata banyak di sini orang-orang yang sudah rela, yang sudah ridho bahwa dirinya hanyalah makhluk yang tidak bisa berperan apa-apa, yang tidak bisa menjadi siapa-siapa. Ia hanya ikut perannya Tuhan, ia hanya ikut dijadikan siapa-siapa oleh Tuhan. Maka dari itu hatinya bisa enjoy, bisa tenang. Jadi pas dengan ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, pulanglah kepada Tuhanmu dengan ridho, maka engkau akan diridhoi. Bagaimana mungkin kita berharap ridho kepada Allah bila kita tidak rela, tidak ridho mengakui bahwa hidup dan badan ini milik Allah? Ya selamanya keridhoan tak akan pernah ada. Alhamdulillah, terima kasih doanya Kang Hadimin.
Allah ini gimana? Keadaan begini kok masih disuruh ngaji. Tapi ya ikuti aja dengan enjoy. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, sebelumnya nanti kita adakan tanya jawab. Ya, mau saya nanti tanya jawab, orang-orang yang naik bisa on cam ya. Yang tidak bisa on cam silakan mendengarkan saja di bawah. Sebelum kita adakan tanya jawab, kita akhiri dulu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.